koleksi kita. Ini yang diatomnya. Udah punya mixnya. Ini salasirnya. Ini merah ini sebenarnya udah tua banget ya, harus dikultur. Impor iridium itu bisa dipakai untuk motifnya juga bisa itu. Nah ini yang hijau kita punya sebelumnya. Tapi ini baru sih ya, tanggal 10, jadi belum terlalu padat. Ini Gela lagi nanti yang mau tak kultur hari ini. Udah padat banget. Terus ini nanonya yang kita bikin banyak. Tapi ini juga baru dikultur kemarin, tambahannya tanggal 10, jadi belum bisa kita kultur. Jadi kalau untuk satu akuarium itu butuhnya 10 liter dari lab. Akuarium yang sana itu. Nah, tadi itu. Jadi kalau mau bikin 2 ya berarti punya 4 jadi ini. Tapi di atas ini harus ada terus. Ini nanti kan ini ya, kan ini keluar panen ke akuarium untuk kultur akuarium. Ini yang 1 literan ini saya pakai untuk kultur ini. Ini kan punya lagi. Nah ini untuk kultur ini gitu. Jadi sinambung. Jadi keluarin berapa harus ganti gitu. Sekian gitu. Supaya tetap punya. Jangan sampai habis. Kalau di sana karena kita kultur itu tuh akuarium itu untuk apa? Bibit ya. Jadi habis itu panen habis. Tapi kalau jadi nanti maksudnya dari akuarium itu untuk pakan gitu ya. Iya. Dari akuarium untuk pakan kan misalnya bikin 2. Itu artinya tiap hari kan ngasih makan. Sedangkan kultur di akuarium itu paling enggak 4 hari, 4 sampai 5 hari. Artinya harus punya 5 yang umur berbeda. Nah, dibedain gitu. Jadi misalnya bikin hari ini 1, besok pagi 1, nah hari kelima yang pertama tadi udah bisa untuk makan. Tapi dibikin lagi untuk selanjutnya gitu. Paham ya? Jadi maunya itu harus keluar berapa harus beli berapa. Nah awalnya harusnya kayak kalau kita itu kan bak itu 1 deret kan 4 hari. 4 deret itu. Jadi sehari sini untuk semuanya, untuk pakan roti, untuk dikasih ke orang. Tutup lagi dia. Besoknya pakai sebelahnya. Soalnya pakai sebelahnya. Jadi kembali lagi ke sini gitu. Kalau mau dari akuarium langsung ya, kan belum banyak kan, jadi akuarium itu paling kan sudah punya banyak buat dan toples biasa. Toples yang berapa liter? 2 liter. Jadi setengahnya dulu itu kan lama, jadi sekarang berapa? Yang butuh makan untuk roti kan masih belum muncul sebelum. Oh betul. Ya. Makanya apa ya, stadianya nggak terlalu gitu ya. Ya, kita kan masih baru mulai itu. Jadi masih yang awal udah bagus, tapi setelah kan harus ada pembelahan. Karena nanti dia muncul jadi kecil. Sampai proses ini ya itu masih kita. Tapi di literatur pakannya ini. Iya. Sebenarnya gampang sih, betul kalau memang sudah ketemu ya. Kadang kita itu kan apa-apa itu susah. Apa untuk nyari pakannya sesuai itu. Kalau udah ketemu, apa-apa tidak. Kalau kita gampang lah. Kalau kita itu sama aja kayak untuk kita apa gitu. Nyiapin air sterilnya, bibitnya. Biasanya bibit itu milihnya 30 sampai 50. Nanti tanya Pak PI ya bibitnya. Yang bibit awalnya gitu. 30 sampai 50 bibit per mili untuk bibit awal. Nah, nanti terus makannya kan ini. Biasanya dia untuk awal itu bisa dipanen itu juga 4 hari. Nah, kalau konser panennya parsial, panen setengah langsung diisi lagi pakan, itu aja. Sampai nanti biasanya kalau di kita karena di pot besar itu ya kan nyucinya repot ya, itu kayaknya diganti sebulan sekali. Baru ganti. Maksudnya udah kotor kan, jadi awal lagi, jadi nyiapin bibit awal, airnya
baru, baknya baru bersih. Kalau udah panen setelah 3 hari panen, tinggal panennya berapa, masukin aja pakan itu berapa, airnya dikembalikan lagi ke situ. Kalau untuk steril alatnya, Kalau steril alat, nah, alat ini kita pakai kaporit, direndam kaporit aja. Jadi, nah kalau untuk yang alat kita biasanya 100, ya 80 boleh lah. 80 sampai 100. Jadi ini kita suka sini, tapi direndam pakai air kaporit itu, larutan itu, sama selang-selangnya ini. Nah, selang ini direbus. Setelah dicuci dengan kaporit sehari, biasanya cuci kan, isi, direbus, baru tiriskan. favorit sehari direbus. Kaporit cuci, kaporit rendam sehari, cuci, rebus. Kalau peralatan gelasnya, kaporit sehari, cuci, terus semprot alkohol 70%, tiriskan. Alatnya paling ini kan, air sama selang. Lampu udah ada ya? Raknya ada lampu. Ya, udah lampu kita pasang di atas. Di atas. Ini ya. Ya. Ini rak lama. Tapi awet tuh. Awet banget. Dari tahun berapa bu? Ini dari saya datang ini udah ada. Nggak tahu juga di tahun berapa ya. Ada tulisannya bu. Ada tulisannya tapi udah sampai hilang. Awet banget. Terus pupuk rencananya beli aja. Ya. Kalau misalnya bikin gimana? Kita kekurangan orang Ini udah pernah bikin ya bu? kebetulan aku udah pernah Dari di pengalaman. pengalaman. Ya. Itu kan butuh ya apa sih yang seperti murni ya, betul PP. PA? Jadi daripada kita juga di kantor kekurangan orang yang dipegang udah cuma satu. Iya. Jadi kalian nanganin apa aja? Ikan air laut, ikan air tawar. Oh itu. Ya. Jadi semua nanti di display gitu ya. Iya, itu kalau pas ke Daerah Jawa taruh. boleh bu, nanti datang aja. Nanti telepon saya, saya kasih kartu sekarang. Udah oke. Gratis sudah. Tapi aku mau nanya, misalnya kita cuma pakai setengah, nanti itu ditambahin air baru kita tutup lagi full, bisa apa? Itu hasilnya nggak bagus karena mesti ada endapannya. Jadi misalnya pakai setengah, boleh pakai setengah. Tapi nanti tutupnya jangan ditambah air, ganti wadah baru. Baru kita kasih. Ini kita jadikan bibit yang setengah itu. Tapi tempatnya baru, jangan ini langsung masuk air. Ada yang mati kan di situ. Itu malah nanti jadi nggak bagus. Berarti yang setengah itu bisa buat bibit. Bisa. Akuarium pun gitu. Misalnya ada punya akuarium. Terus mau naikin lagi kan, dia dipakai cuma setengah. Ganti akuariumnya. Jadi dipanen, disaring pakai konkorek ya kan. Yang 20 mikron ya, yang untuk nano itu ya. Saring. Tapi di akuarium baru. Jangan itu terus naik gitu. Mesti hasilnya nggak dapat. Kalau kualitas air ya biasa aja, paling standar. Dan kita masukin paling MP-nya ini, fosfat. Kita juga terbatas sih lab kualitas air kita itu di sana ada lab kualitas air. Ada. Kalau misalnya bahannya ada, ya silakan aja mau diukur apa aja gitu. Saya kan di sini kan terbatas apa bahan mereka gitu. Jadi ya kita yang bisa ya itu aja biasanya. Kalau kayak ini, ya kita ukur sendiri. Oh itu kita punya lah fisik itu. Iya. Kita ukur sendiri. Yang itu kan yang harus ke lab kualitas air, nitrit, nitrat, amonia.
itu nggak ada yang ada tumbah di sana. Ini paling bagus. Kalau pH ini cenderung ke apa ya, netral agak ke basah gitu. 7 sampai 8 Gitu. Nanti saya kasih materi aja ya. boleh. Terus ini kultur di lab itu karena dia masuk perusahaan. Itu salinitasnya dinaikin. Apa diturunin ya? Jadi karena perebusan salinitas naik, supaya nggak mencapai di ambang maksimalnya gitu kan. Kalau air laut kita ini kan 32 di sini. Sedangkan dia itu ya 32 itu udah agak ke atas gitu ya. Jadi biasanya kita kan pakai 30 gitu. Karena seminggu di kultur pun dia juga di aerasi ini kan naik. Jadi kita turunin, campur air tawar, air itu. Air tawarnya perlu steril lagi. Nah sterilnya sebelum direbus. Jadi pas kita ngisi dari filter fisik itu kita campur air tawar. Kita biasanya jadikan dia jadi sekitar, karena kita perebusan 2 kali loh ya. Nanti diatur aja kalau perebusan sekali gitu ya. Kita biasanya di ke 25. Oh, 25. 25 ppt. Tapi kayaknya kalau sekali aja mungkin di 27 atau 28 itu udah bisa. Yang sekali rebus. Diperkirakan pas setelah direbus itu naik jadi 30 gitu kan. Jadi campur air tawar. Jadi air tawarnya dijadiin dicampur ke Enggak, air tawarnya sama aja. Disaring aja pakai filter bag. Itu juga dari filter dicampur di ember besar. Terus sudah kita campur baru kita rebus. Gitu. kalau 1 kali sudah manjur belum? Nah itu yang saya pikir ya. ternyata fry-nya. Ini kita ngambilnya dari takaran atas. Itu jelekan sana ya. Nah itu Bu. 2 kali 3 kali ya. 2 kali lah. Dulu waktu di sini masih dipegang Mbak Kadek itu 3 kali loh produksi saya. 3 kali. Lama-lama karena punya apa-apa ya. Jadi yang 2 kali itu hanya sebetulnya untuk yang besar ini. Kan ini nggak masuk ke apa-apa. Jadi kita rebus kalau kecil-kecil ini masukin aja ke apa-apa. Mana santai, ke steril gitu sekali kerja. Kita apa-apa. Apa itu harganya? 28 juta apa ya? Itu yang rusak tempat saya itu malah 70. Nah minta itu lagi nggak bisa, saya dikasih itu yang murah. Doa 28. Yang itu yang Hirayama enak banget itu. Itu mau steril apa aja, alat aja sterilan aja di situ. Tapi karena mahal akhirnya dikasihnya. Ibu ini punya ya, ada ya. AC kalau bisa itu bisa. Tadi nanya kambingnya Bu, kalau misalnya buat dia kulit kan katanya formula itu sama angin. B12. Oh itu beda. Nah, iya. Kita biasanya pakai itu ampul yang di mana ya? Kalau jangan yang mahal banget. Kalau untuk packing, jangan yang itu mahal banget. 2 juta itu satu yang merek itu yang dari merek. Nah itu kita pakai untuk B12 yang untuk injeksi itu ya cair ya Bu, dia cair 8 mili itu di botol Yang ada gambar cowok warna kuning, merah, merah. oh merah nanti kita campur ke 1 liter air, 1 liter air. Kalau ada aquades sebenarnya kalau
habis saya pakai aqua steril itu loh. Itu 1 liter air berapa ini? Nah, 1 mili ininya, Sama dosisnya. 1 mili Nah, per dosisnya liter. 1 mili. Dosisnya 1 mili. Kalau untuk kultur nano, udah bisa ya kultur nano ya? Kulturnya. Ya boleh Bu kalau ini. Maksudnya di lab ini kan kita mau punya di lab dulu ya. Sebelum ke akuarium itu kita harus punya stok dong di lab gitu. Nanti kalau di akuarium ada masalah, di lab ada. Kan kalian dari sini kan cuma ngambil 1 liter ya.